Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala bil-Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Sya'ban ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan aktivitas kuliah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dengan rahmat dan karunia-Nya untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini sebagaimana kita maklumi bersama, kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Ujung Sya'ban itu mungkin besok awal Ramadan, mungkin lusa awal Ramadan. Penting kita sampaikan pada saat ini karena kami sebagai khatib punya kedaulatan mimbar namanya. Jadi satu-satunya yang tidak bisa diintervensi di Indonesia ini mimbar inilah. Maka sesungguhnya siapapun yang memegang mimbar ini dia punya otoritas. Maka kami sebagai khatib hari ini itu barangkali mengajak kita semua untuk mencermati hal yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang membenci perbedaan, tapi dia hidup dalam kenyataan perbedaan. Ada orang yang tidak membenci perbedaan, tapi dia punya konsisten untuk istiqomah bagi dirinya. Jadi ini biasa kita temukan dalam kehidupan kita, baik beragama maupun berbangsa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian maka topik khutbah kita pada siang hari ini adalah Ramadan dan segala bentuk perbedaan yang ditimbulkan oleh Ramadan itu. Kaum muslimin, kita pahami bersama bahwa tidak ada perbedaan tentang kewajiban puasa, tidak ada perbedaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu wajib hukumnya, kecuali orang-orang yang telah ada pengecualian dalam ayat, ya sakit dalam perjalanan atau tidak sanggup melaksanakan karena tua ataupun karena menyusui. Tidak ada perbedaan. Tidak ada juga perbedaan hukum bagi orang yang meninggalkannya, tetap berdosa. Jadi dari sisi fikih puasa itu tidak ada perbedaan. Bulan Ramadan definisinya juga seperti itu. Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu adalah pandangan manusia. Hadis mengatakan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kamu setelah melihatnya,
Ada dinisbahkan kepada bulan, ada kepada hilal, ada kepada hakiki, ada kepada mar'i. Seperti itu ya. Dan berbukalah apabila kamu telah melihat hilal pula. Artinya di akhir Ramadan itu. Di dalam berbagai ayat kaum muslimin ditemukan bahwa tidak ada terjadi penyimpangannya. Matahari tidak akan mendahului bulan, bulan tidak akan mendahului matahari, surat Yasin. Ta'lamu adada sini wal hisabnya. Dengan adanya itu bisa ditakar pergantian hari, jam, detik, menit dan juga dan sebagainya. Dalam surat Yunus ayat 5 pun Allah tegaskan seperti itu. Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, ya. Maka li ta'lamu adada sini wal hisabnya. Untuk mengetahui hitungan tahun dan perhitungan-perhitungan yang lain. Perintahnya satu, kewajibannya satu, alat ukurnya juga satu, ya bulan dan matahari. Ya. Tapi kita berbeda memahami. Inilah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kita sudah hidup dalam dunia yang berbeda. Padahal itu tegas-tegas dikatakan ya kalau kita mau mengkritisi apa yang terjadi di tengah masyarakat. Jangankan satu hari ya. Hitungan menit saja terlanjur atau tersurut puasanya tidak sah. Bayangkan. Apatah lagi kalau ada perbedaan 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Malam tadi di tempat kami itu sudah dimulai pelaksanaan tarawih, menandakan hari ini dia sudah mulai memasuki Ramadan. Bagi sebagian ormas ya sudah mempublikasikan bahwa besok sudah dipastikan melaksanakan puasa Ramadan. Bagi pemerintah melalui Kementerian Agama, insya Allah nanti sore baru dilakukan ru'yah. Karena memasuki puasa itu ada yang hisab, ada yang ru'yat. Kata-kata ru'yat pun berbeda juga. Ada yang menggunakan basar mata, ada yang menggunakan ro'yu pemikiran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat itu tidak hanya dengan kasat mata tapi juga dengan antisipasi. Kalau contohnya dengan masyarakat akan timbul efek nanti, maka ada antisipasi. Maka lebih kepada konteks keilmuan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ya. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibadah yang kita laksanakan itu punya pemahaman fikih yang berbeda. Dan hampir semua ibadah yang kita lakukan itu punya konektivitas dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa ini kaum muslimin, jangankan pelaksanaannya, mulai saja sudah menggunakan beberapa disiplin ilmu. Nah, mampu ulama itu melihat benda-benda langit itu kaum muslimin tidak mampu ya. Yang mampu siapa? Ya orang astronomi lah. Saya pernah hadir juga, saya tanya apa agamanya mas? Agama saya bukan Islam, tapi saya diberi keahlian tentang ilmu ini. Jadi artinya kaum muslimin ya ibadah yang kita lakukan pun sesungguhnya punya keterkaitan juga dengan orang-orang yang di luar kita, baik ilmunya ataupun produksinya. Ini mic ini menjadi presiden buruk beberapa waktu yang lalu ini. Siapa bikin ini? Kan bukan kita yang bikin. Artinya kaum muslimin ya apa yang kita temui perbedaan ini sesungguhnya suatu keniscayaan saja, suatu kenyataan saja. Ada orang yang memulai puasa Ramadan itu dengan hisab. Hisab itu artinya dengan memperhitungkan ya. Kami dulu pernah mendalami ilmu falak itu bersama Bapak Nurman Nur ya. Selokal saya dulu sama Pak salah seorang dari salah satu ormas itu ya.
Luar biasa ya. Artinya kalau ilmu seperti itu tidak kita katakan ilmu Islam ya. Sementara yang dikajinya matahari dan bulan yang ciptaan Allah. Jadi ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kadang-kadang orang mengadakan perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ternyata apapun yang ada di dunia ini semuanya ciptaan Allah, dan itu kamu lahirkan ilmu pengetahuan baik benda langit maupun benda yang ada di bumi ini. Menghisap ya. Ada tidak ada bulan itu hitungannya sudah ada, karena bulan tidak berpindah-pindah, bulannya tetap satu juga, mataharinya juga satu juga, kecuali yang ketemu oleh antariksa kemarin, ada galaksi terbaru ditemukan yang paling jauh ya. Wallahu a'lam bishawab luasnya antariksa kita ini. Yang kedua, berpuasa berdasarkan ru'yat tadi ya. Berpuasa berdasarkan melihat ya. Hari ini juga sudah digunakan teleskop ya. Beberapa kali kita lakukan di tempat kita, memang tidak pernah terlihat dan tidak akan terlihat di Sumatera Barat ya. Karena kelembatan cuaca kita di kepulauan ini luar biasa ya. Pembiasan itu luar biasa juga ya. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ya, ini menyangkut masalah ibadah, menyangkut masalah kapan kita mulai, menyangkut masalah otoritas, menyangkut masalah benar salah, menyangkut masalah kita dan orang. Oleh sebab itu tentu kembali kepada kita semua. Kembali kepada kita semua, mau kita berpuasa berdasarkan ru'yatul hilal silakan, mau berpuasa berdasarkan hisab hakiki atau hisab yang lain sebagainya silakan, atau menilai bulan atau menurut guru sebagaimana sebagian tempat silakan aja. Tapi yang paling pasti adalah dengan apa kamu memulai, dengan itu pula kamu mengakhiri. Kalau berdasarkan hilal kita berpuasa, berbukalah berdasarkan hilal itu. Kalau ru'yah berdasarkan ru'yah pula lah rayanya nanti ya. Pemerintah sesungguhnya adalah wasit. Bagi daerah-daerah Timur Tengah tidak ada potensi ijtihad di luar kelompok pemerintah, tidak ada. Karena putusan pemerintah itu menghilangkan ikhtilaf. Bagi kita, ya, karena pemerintah kita dikatakan bukan pemerintah Islam, tapi Kementerian Agama pun dikatakan juga bukan Kementerian Islam. Maka mengambil bagian dari ulama-ulamanya seperti itu, agar kelompok-kelompok yang masih ragu bisa mempedomani. Inilah hebatnya kita di Indonesia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itu masalah awal Ramadan. Sesungguhnya potensi besar bagi kita, bagi anak-anak muda ya, untuk mendalami keilmuan tentang antariksa, benda-benda langit. Karena tidak satu pun ibadah di dalam Islam itu yang tidak berpedoman kepada benda langit. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat itu ketika matahari tergelincir, ada zuhur di sana, ada asar di sana, ada maghrib di sana, ila ghasaqil lail sampai gelap malam isya, wa Qur'an al-fajr dan sholat subuh. Belakangan ini juga ada penemuan baru ya. Waktu subuh itu lebih diperdalam menjadi 8 menit lagi. Inilah hebatnya daripada keilmuan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka mempelajari benda-benda langit sesungguhnya mempelajari ibadah. Zakat juga seperti itu kaum muslimin. Tidak akan terhitung satu nisab ya, satu haul ya, setahun kepemilikan tanpa kita tahu hitungan bulan dan hitungan hari, ya, hitungan tahun. Haji juga seperti itu ya. Tidak bisa kita menunaikan ibadah haji kalau belum nyampe bulan hajinya. Oleh sebab itu kaum muslimin ya, benda-benda yang ada di sekitar kita ini sebagaimana kita katakan dari awal adalah tersangkut erat sesungguhnya semuanya. Termasuk juga ibadah yang kita lakukan ya, mic yang kita gunakan, mimbar yang kita gunakan, karpet yang kita pakai, granit yang kita gunakan, belum ada kok yang produksi kita. Kenapa kita ribet ya? Ini catnya impra, di kuas mungkin kuasnya kita tak tahu, entah buluan, entah bulu najis, entah nggak tahu kita. Bahannya kita nggak tahu juga, entah lemak apa. Sementara dia sudah berada di masjid kita.
Makanya kita kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah memandang keberagaman ini, memandang ibadah ini seperti itu. Artinya tidak sempurna ibadah kita kalau monoton saja tanpa kita terkoneksi dengan yang lain. Makanya jangan habis hendaknya pahala Ramadan itu dengan menggunjingkan pendapat yang berbeda-beda seperti tadi. Takkan pernah habis. Takkan pernah habis. Apalagi hari ini banyak dinamika di antara kita, baik berbangsa, bernegara, beragama. Kita masih menakar agama standar, sementara orang sudah mendalami agama pada sisi lain. Mendalami pada sisi lain ternyata berbenturan dengan negara, akhirnya dianggap teroris atau radikal. Sholat kita sama sholat. Mungkin di samping rumah kita, mungkin kita sama kita, atau mungkin sekelompok dengan kita. Makanya Ramadan sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa ibadah mahdhah seperti ini balik kepada diri kita masing-masing. Maka oleh sebab itu silakan dengan cara apa kita memulai ya. Kalau kita tidak mau sepakat dengan pemerintah, janganlah menghujat pemerintah ya. Karena tidak mungkin kita menghujat tempat kita makan sebagian di antara kita. Anehnya seperti itu ya, dia bekerja dengan pemerintah, dengan negara, tapi menghujat negara. Padahal ayat juga ada mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ya. Luas maknanya ayat itu ya. Ketika kebutuhan pokok kita tidak diatur oleh pemerintah, ini jadinya sudah diatur juga tidak terpenuhi juga ya. Jangan sangka masalah minyak goreng tidak agama, jangan sangka masalah sholat tidak agama. Kalau antri di depan kedai orang, dah jual beli orangnya. Efeknya juga kepada ekonomi, ya silaturahmi, berkelahi. Jadi artinya tidak ada lini apapun yang kita lalui ini tanpa ada konektivitasnya dengan agama dan kembali lagi kepada hati kita. Makanya ayat tadi adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orangnya sudah beriman, percaya kepada Allah, tapi di sini ada kewajiban lain selain kewajiban beriman tadi. Maka kewajiban kita berikutnya adalah ketika kita telah melaksanakan puasa, apa kewajiban kita? Di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban moral dalam kehidupan kita. Menahan, memahami. Bagaimana kita bisa menahan dan memahami? Menahan dan memahami perbedaan tadi. Tapi jangan goyah keyakinan kita. Sudahlah kita tidak memahami perbedaan, kita tidak punya ketetapan juga. Salah juga kita. Maka ambillah satu keyakinan, satu pemahaman, ya. Tapi jangan benturkan dengan pemahaman orang lain. Ya. Karena barangkali hidup di dunia ini seperti ini, Pak. Ya. Bagaimanapun kita menyatukan umat, tidak bisa, waktu aja tidak bisa satu, ya. Tidak bisa disatukan, makan saja tidak bisa disatukan, ya. Lain pakai saja juga tidak bisa disatukan. Maka jangan bermimpilah kalau dunia ini satu saja. Dalam ayat juga seperti itu. Jika Allah ingin menjadikan kamu umat yang satu, pasti diciptakan. Tapi Allah menunjuki siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan ini dengan lapang dada, dengan paham kita masing-masing, tidak ada gunjang-ganjingnya, dan kita beribadah dan menyempurnakan ibadah kita. Mana tahu ya, inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka ingin kita mansoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita ingin dosa-dosa kita baik yang sengaja atau tidak kita sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mahal harganya kalau kita berdosa itu tidak nyaman hidup kita. Ternyata tidak bisa dibayar dengan apapun dosa yang kita lakukan, yang dibayar hanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar.